Ya, menjelang upacara kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang, yang pertama kalinya akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara, pemerintah telah menyiapkan beragam infrastruktur serta sarana dan prasarana. Untuk melihat lebih jauh bagaimana persiapan di IKN jelang HUT RI ke-79, kita akan berbincang dengan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga. Selamat malam Pak Danis, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu, Baik, sama-sama. oke, Pak Danis kita tinggal menghitung 2 hari lagi menjelang upacara HUT RI di IKN. Per hari ini bisa diberitahukan kepada pemirsa bagaimana persiapan infrastruktur di sana. Sudah berapa persen, Pak? Ya, secara rata-rata udah 90% lebih ya. Jadi infrastrukturnya sudah dimanfaatkan sejak minggu lalu. Itu, misal Istana Garuda, Istana Negara, kan sejak hari Senin Istana Garuda sudah dipakai sidang kabinet. Ya. Kemudian Istana Negara esok lusanya ada pertemuan dengan Bupati dan Gubernur Hmm. seluruh Indonesia hampir 500 orang lebih itu. Kemudian lapangan upacara untuk acara 17 Agustus sudah geladi beberapa kali itu Oke. latihan di sana. Jadi pada intinya sebetulnya kesiapan infrastruktur seperti istana, lapangan upacara, kemudian dukungan air, listrik, internet dan sebagainya serta konektivitas itu saya Hmm. kira sudah lebih dari 90%. Bahkan istana itu sudah lebih dari 95%. Oke, jadi infrastruktur dasar yang ada di IKN seperti tadi listrik, air, kemudian internet itu semuanya sudah berfungsi secara optimal ya, Pak ya? Sudah. Oke, baik. Tapi Pak, selain itu kan juga ada infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas menuju kawasan inti pusat pemerintahan Ya. IKN, seperti jalur kereta tanpa awak dan juga ada tol Balikpapan Samarinda. Kalau ini sudah optimal belum Pak fasilitasnya? Jadi kalau kemarin kan tamu-tamu bahkan petugas-petugas upacara seperti kemarin juga kirap bendera Ya. dari Jakarta itu sudah mendarat di Balikpapan dan dari Balikpapan tamu-tamu atau petugas upacara serta rombongan itu sudah melalui jalan tol fungsional yang difungsionalkan ke arah Pulau Balang. Itu Oke. memakan waktu kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Itu sangat menguntungkan karena kalau misalnya lewat rute yang lama itu memerlukan waktu 2,5 jam lebih. Hmm. Jadi itu sudah termanfaatkan juga konektivitas. Kalau auto rail transit itu sifatnya semacam pilot ya, pilot project dan itu ada di lingkungan kawasan pusat pemerintahan. Itu sudah beberapa kali saya juga sudah nyoba, bahkan Bapak Presiden juga kemarin dengan Bapak Menteri Perhubungan dan juga Bapak Menteri yang lain itu sudah mencoba berkeliling, Oke. diuji coba lah, ya belum belum akan digunakan secara untuk mengangkut itu Oke, jadi nanti tamu-tamu. ketika tanggal 17 Agustus ada teknologi atau ada infrastruktur apa saja Pak yang sudah siap untuk digunakan baik dari presiden maupun juga tamu-tamu negara yang hadir? Ya, kalau tamu-tamu negara itu kan akan akan dibawa ya dari Balikpapan atau menuju IKN melalui jalan tol. Mhm. Nah, kemudian kalau teknologi saya kira belum yang apa namanya yang auto rail transit tadi belum digunakan Oke. untuk tamu-tamu, hanya untuk di apa namanya di uji coba saja pilot Oke. project gitu. Jadi bus listrik kemudian apa bus yang lain yang mobil-mobil listrik juga sudah akan digunakan. Baik. Bapak, kalau kita membicarakan mengenai pembangunan jangka panjang setelah 17 Agustus nanti kira-kira apalagi pembangunan infrastruktur yang akan dikejar? Nah, ini penting sekali nih pertanyaannya Mbak Ayu ya, seolah-olah kita ini hanya selesai saat ini Mhm. gitu. Padahal pembangunan ibu kota negara ini berdasarkan aturan, berdasarkan undang-undang itu direncanakan sampai dengan 2045. Ya. Ini belajar dari pembangunan kota-kota baru di seluruh dunia, ya misalnya yang saya pelajari di Korea, pelajari juga di Kazakhstan dan beberapa kota yang lain itu memerlukan waktu 20 sampai 25 tahun. Jadi ini baru tahap awal, kita berada di tahap awal. Tentu saja nanti akan berlanjut, Hmm. infrastrukturnya juga jalan tol akan bertambah ya.
Kemudian tadi listrik ya, kita akan kembangkan dalam rangka smart city itu yang bersumber dari tenaga surya dan lain-lain. Kemudian internet ya dengan kecepatan tinggi. Nah, kemudian nanti transportasi yang sifatnya betul-betul non fosil juga bahan bakarnya. Itu contohnya yang auto rail transit tadi. Dan kemudian yang akan juga didorong adalah investasi-investasi karena sebetulnya IKN ini terdiri dari 9 klaster. Kita baru pada klaster pertama pusat pemerintahan. Nanti ada klaster-klaster industri masa depan seperti klaster energi baru terbarukan, klaster pertanian masa depan, klaster perikanan, klaster pendidikan, klaster pariwisata dan lain-lain. Yang ini yang harus lanjut kita bangun bersama dengan sumber dana apakah itu dari dalam negeri maupun luar negeri. PBN sebagian untuk infrastruktur, kebanyakan adalah kita harapkan dari investasi sehingga kita dapat mencapai kota-kota yang tadi yang di forest dan smart city untuk masa depan di 2045. Oke, jadi ditargetkan untuk semuanya rampung di 2045. Pak Danis, kalau Ya, Anda tadi mengatakan bahwa ini kan pembangunannya bertahap ya, dan kalau saya tidak salah ini adalah tahap betul. 1 ya Pak? Betul. Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat, masih banyak yang belum mengerti ada berapa tahap sebenarnya pembangunan di IKN dan apa saja yang akan dilakukan di setiap tahapannya. Mungkin boleh garis besarnya saja, Pak. Baik, baik. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kita itu diatur di dalam Perpres nomor 63 tahun 2022, itu pembangunan dimulai dari 2022 sampai 2045, lebih dari 20, hampir 25 tahun. Kita berada di tahap 1, yaitu tahun 2022 sampai 2024. Nanti akan dilanjut 2025 sampai 2029, 2030 sampai 35, 35 40 ke 45. Nah, itu bertahap. Misalnya sekarang untuk tahap 1 betul-betul diamanatkan untuk membangun basic infrastruktur, infrastruktur dasar, air, jalan tol, kantor pemerintah, kemudian juga apartemen ASN. Saya sekarang berada di apartemen ASN ini, ya yang sebagian yang sudah selesai. Nah, tentu saja seperti yang saya sebutkan, tahun-tahun 5 tahun berikutnya secara ini adalah bagaimana mengembangkan infrastruktur ke arah lebih baik, Ya, modern, ya, baik. didukung oleh smart technology dan juga industri-industri tadi yang saya sebutkan, industri masa depan. Ya. Karena yang kita bangun ini bukan hanya kota, tapi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur. Itu yang harus didukung oleh industri. Kota tanpa industri pendukung tidak akan berkembang. Oke, baik. Tanpa industri pendukung tidak akan berkembang. Jadi kita juga berharap semoga nantinya Ya. banyak yang mendukung juga supaya nanti upacara HUT RI ke-79 di IKN akan berjalan dengan baik ya Pak. Salah satu acara yang sangat dinanti-nanti. Terima kasih telah Ya. bergabung bersama kami Ketua Ya. Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga. Selamat malam Pak Danis, terima kasih. Sama-sama Mbak Ayu, selamat malam. Terima kasih.